Pemirsa, kericuhan antar organisasi massa atau ormas terjadi di Dusun Ngaran, Desa Balai Catur Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang kemarin. Kericuhan antar ormas terjadi saat massa peserta kampanye bergerak dari arah kota Yogyakarta menuju alun-alun Kota Wates di Kabupaten Kulon Progo. Iring-iringan masa peserta kampanye terlibat kericuhan dengan beberapa anggota ormas di Jalan Raya Wates, tepatnya di Dusun Ngarang, Balai Catur Gamping, Sleman. Diduga keributan terjadi akibat saling ejek antara masa peserta kampanye dengan anggota ormas di sekitar lokasi. Aparat kepolisian yang didukung pihak TNI segera mengamankan lokasi agar kericuhan tidak semakin berkembang dan mengantisipasi terjadinya ricuh susulan. Pengamanan pun dilakukan hingga masa peserta kampanye terakhir melintasi lokasi kejadian. Biasa, ini kan masa banyak berangkat, kemudian melihat di sini ada yang mengejek-ejek gitu kan ya, sehingga terpancing. Seperti itu kira-kira. Namun demikian sudah ada petugas di sini, bisa dihalau. Cuman karena masa juga banyak, tempat terjadi lempar-lemparan ya. Namun demikian sudah bisa dihalau. Ada korban, Pak? Tidak ada korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus ricuh antara kelompok warga yang terjadi pada Minggu siang kemarin di wilayah Sleman, Yogyakarta, sudah tersambung melalui Skype. Ada Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Yulianto. Selamat siang, Pak Yulianto. Hingga siang hari ini seperti apa penyelidikan dari kasus ini sendiri, Pak? Iya, selamat siang, Mbak. Jadi hari ini pemeriksa kami atau penyidik kami dari Polres Sleman, kemudian dari Polda DIY saat ini sedang mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan peristiwa kemarin. Mudah-mudahan nanti segera bisa terungkap atau segera bisa kita ketahui sebenarnya peristiwanya seperti apa supaya nantinya tidak terulang kembali. Baik, kemudian Pak, apakah sudah ada yang melaporkan kasus ini, Pak Yulianto? Saya belum mendapatkan informasi pasti, tetapi mudah-mudahan atau ada laporan ataupun tidak ada laporan, petugas kami sudah mencoba mengidentifikasi untuk dijadikan petunjuk atau untuk mendalami peristiwa tersebut, meskipun apakah itu ada laporan resmi dari pihak korban atau belum. Mohon maaf karena memang saya belum mengupdate apakah beliau yang merasa menjadi korban itu membuat laporan polisi atau tidak. Jadi meskipun seandainya sudah, tentu pemeriksa kami, penyidik kami akan melakukan langkah-langkah standar yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa tersebut. Baik, Pak Yulianto, tadi Anda mengatakan saat ini pihak kepolisian masih terus mencari petunjuk begitu ya terkait dengan kasus ini. Apakah kemudian saat ini sudah ada yang dijadikan tersangka begitu Pak atas kasus ricuhnya dua kelompok warga ini, Pak? Oh belum dong, kan ini masih dilakukan penyelidikan. Seandainya pun misalnya hari ini, pagi ini, ataupun mungkin tadi malam itu ada laporan polisi yang berkaitan dengan peristiwa di Balai Catur Gamping, tentu akan dilakukan pemeriksaan dulu, saksi-saksi dulu, pelapor dulu. Kemudian dilakukan gelar perkara. Jadi untuk menaikkan tersangka atau menentukan tersangka tidak terus ujuk-ujuk bisa jadi karena ini kan memerlukan proses pendalaman yang cukup, artinya kita tidak boleh gegabah, tidak boleh salah menentukan tersangka. Tapi sudah ada pihak-pihak yang diduga sebagai provokator ataupun juga diduga sebagai biang kericuhan kemarin ini, Pak? Yang jelas begini, kemarin peristiwa itu adalah di wilayah Balai Catur Gamping, yang di situ ada korbannya, artinya memang ada korban, kemudian yang melakukan juga simpatisan dari yang mau ikut kampanye di Kulon Progo yang melintas.
begitu. Baik, Pak, ini sering sekali begitu ya, jika dilakukan kampanye terbuka, ada gesekan begitu antara peserta kampanye maupun dengan warga begitu, Pak. Sebenarnya kalau kemarin itu melihat peristiwa kemarin, sudah adakah sikap ataupun juga tindakan antisipatif dari pihak kepolisian terkait dengan hal-hal seperti ini saat menjaga kampanye terbuka? Oh ya, tentu. Ini misalnya yang sering atau yang biasanya menjadi pemicu gesekan itu suara knalpot yang gelembongan misalnya. Itu juga kita lakukan setiap kali ada kampanye terbuka ataupun setiap kali ada konvoy. Kita selalu mengingatkan kepada mereka untuk tidak menggunakan knalpot gelembongan. Karena knalpot gelembongan itu berisik. Kemudian juga selain diingatkan, manakala di lapangan itu juga ada yang menggunakan knalpot, maka kita lakukan penindakan. Kita lakukan pendidikan dengan ditilang. Kemudian untuk mengantisipasi jalur atau rute yang akan dilewati dari titik di mana mereka berangkat kemudian menuju ke sasarannya, ini juga kita lakukan pemetaan titik-titik mana yang mungkin akan terjadi gesekan. Nah, ini kita antisipasi, kita lakukan penjagaan, termasuk di lokasi kemarin itu juga ada penjagaan atau ada anggota yang standby di situ. Memang karena jarak dari kota Jogja menuju ke Kulon Progo itu jaraknya sekitar 40 kilo, sehingga anggota kita tersebar di sekian jaraknya jauhnya itu gitu loh. Artinya siaga ini sudah diupayakan begitu ya Pak ya, termasuk untuk hingga tanggal 17 April mendatang, mengingat daerah istimewa Yogyakarta ini kan termasuk dalam daerah yang rawan konflik saat pemilu begitu ya Pak ya? Ya betul, ini selalu kita setiap kali ada kegiatan, rute-rute yang mana dilewati tentu kita lakukan pengamanan dengan maksimal. Baik, terima kasih AKBP Yulianto, Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.